Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Apa kabarnya Bu Eka? Maaf nih mengganggu waktu santainya Bu Eka. Alhamdulillah baik Bu Yeni, tidak apa-apa, santai aja Bu Yeni. Ada apa Bu Yeni? Kelihatannya Bu Yeni tidak semangat pada siang ini. Iya di Bu Eka. Dari kemarin nih saya bingung Bu Eka. Soalnya di kelas saya itu ada siswa yang saya perhatikan motivasinya dalam belajar itu kurang ya Bu Eka. Jadi di dalam kelas itu dia setiap jam pelajaran berlangsung, kalau siswa kan mengikuti pelajaran. Nah, kalau anak ini hanya diem, namanya Rizky Bu Eka. Nah, jadi setiap pembelajaran si Rizky ini hanya murung di kelas Bu, berbeda dengan teman-temannya yang lain Bu Eka. Bisa Bu Yeni, boleh dengan senang hati. Insya Allah kita bersama-sama mencari solusinya. Apa masalahnya Bu Yeni? Coba ceritakan sekarang sama Ibu Eka. Iya Bu Eka, tadi kan si Rizky ini tadi kan yang saya ceritakan tadi, orangnya di mana Bu ya di kelas tadi? Kalau teman-temannya lagi belajar apa, dia cuman diem, tidak memperhatikan saya di kelas. Jadi saya ini gimana Bu ya? Bingung lah dengan anak ini. Bagaimana cara menghadapinya untuk kedepannya nanti Bu? Nah, gitu Bu Eka. Oh, namanya Rizky ya Bu Yeni? Iya, Rizky Bu, ini namanya. Terkadang anak yang tidak semangat dalam belajar, Bu Yeni, membuat kita merasa bingung ya. Nah, Iya kalau benar menurut Bu, Bu benar Yeni, Bu. seberapa mengganggu pikiran dalam masalah menghadapi masalah Rizky ini, Bu Yeni? Sebenarnya cukup mengganggu ya, Bu. Makanya dari kemarin tuh saya itu bingung ya, Bu. Nah, jadi saya anak ini sudah dari ajaran baru kemarin ya, Bu. Berarti sudah hampir 3 bulanan ya, Bu. Nah, saya takut ke depannya nanti anak ini bagaimana untuk ke depannya kalau begini terus, Bu Eka. Oh, begitu Bu Yeni ya. Iya, Kalau Bu. boleh saya tahu, Bu Yeni, apakah Bu Yeni sudah mencari tahu penyebab kenapa Rizky ini tidak mau, tidak, artinya kurang semangat dalam belajar dalam kelasnya? Sebenarnya belum sepenuhnya ya Bu Eka saya lakukan. Saya sudah bertanya langsung kepada siswanya, tetapi si Rizky ini kapan saya tanya hanya diam Bu, tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi saya pikir si Rizky ini kayaknya ada apa Bu ya? Ada kurang perhatian lah dari orang tuanya Bu gitu Bu. Sehingga motivasinya untuk belajar tadi kurang Bu. Bisa jadi itu Bu Yeni, penyebab masalah Rizky Ya ini Bu. seperti yang Ibu Yeni bicarakan tadi. Nah, memang Bu Yeni, faktor yang mendasari peserta didik kita tuh banyak sekali Bu Yeni ya, seperti faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan, yang seperti Bu Yeni bicarakan tadi. Nah, sekarang apa yang akan Ibu Yeni lakukan dalam waktu terdekat ini? Yang pastinya ya Bu ya, saya akan mencari jalan keluar. Kayak gini kan, seperti ini saya berdiskusi sama Bu Eka. Nah, saya kira-kira apa yang bisa saya lakukan nantinya ke depan Bu? Betul Bu Yeni. Itu yang akan kita solusikan pada siang ini ya. Iya ya Bu, ya Bu. Bu Yeni, kita santai aja, sabar Bu Yeni. Gimana Bu Yeni kalau Ya kita main boleh. futsal dulu Oh boleh bersama-sama? boleh Bu Eka. Oke. Boleh boleh boleh. Oke, siap Bu Yeni. Siap Bu. Nah, kita hitung dalam hitungan 1, 2, 3 ya Bu. Ya. Nah, 1, 2, 3. Tarik napas, tahan, hembuskan. Kita ulangi lagi ya Bu Yeni. Tarik napas, hembuskan, tahan, hembuskan. Gimana Bu Yeni sekarang perasaannya? Bener Bu Eka, agak legahan Bu. Agak Hmm. terasa plong gitu Bu kalau sudah melakukan mindfulness ini Bu. Nah, alhamdulillah, saya ikut senang loh Iya Bu iya Yeni. Bu Eka. Oke, Iya Bu, agak legahan Bu.
eee, Bu Yeni, terkadang kalau masalah peserta didik kita itu yang tidak semangat ya Bu Yeni dalam belajar tuh, selalu mengganggu pikiran kita, yang seperti Bu Yeni sampaikan tadi, ya. Nah, Iya, iya, untuk betul, ya, melakukan betul, Bu. hal-hal yang, tersebut, apa Bu Yeni lakukan? Ah, hal yang akan saya lakukan ya, Bu, ya, mungkin saya akan menghubungi orang tuanya si Rizky ini, Bu. Nah, saat bertemu dengan orang tua ini, saya akan bertanya langsung aktivitasnya sehari-hari ini, kesehariannya bagaimana, apakah sering murung ya, Bu, di rumah atau dia ini murung hanya di sekolah saja. Jadi mungkin dengan melakukan hal tersebut saya bisa apa Bu ya, langsung tahu permasalahannya, gitu Bu Eka. Saya sangat setuju Bu Yeni, ya. Langkah yang Bu Yeni ambil itu, ya. Hal apa lagi Bu Yeni lakukan? Tentu hal yang lain yang akan saya lakukan ya Bu ya. Saya akan lebih apa, memperhatikan anak ini Bu ya. Mungkin sebelumnya saya di awal-awal kemarin kurang perhatian lah sama anak ini. Jadi saya untuk kedepannya akan melakukan pendampingan khusus dan ini ya Bu ya, melakukan apa, pembelajaran yang lebih menarik lah Bu supaya si Rizky ini lebih termotivasi Bu untuk belajarnya gitu Bu Eka. Oke Bu Yeni. Gimana Bu Yeni rasanya? Alhamdulillah Bu, terasa sangat lega lah Bu setelah apalagi Oke. sudah cerita dengan Bu Eka. Saya Mhm. merasa seperti ada jalan solusi lah kayak gitu Bu. Oke, alhamdulillah Bu Yeni ya, syukur. Gini Bu Yeni ya, saya ingin tahu juga, apa sih komitmen Bu Yeni untuk rencana selanjutnya terhadap siswa Ibu namanya Rizky ini? Untuk kedepannya saya akan berkomitmen bukan untuk si Rizky saja ya Bu ya, untuk semua Ya, anak-anak ya Bu ya. ya. Saya akan berkomitmen lebih peduli, lebih empati kepada anak-anak itu ya, Bu. Karena setiap anak itu kan kebutuhannya kan berbeda-beda, Bu. Jadi ada yang sudah terpenuhi, ada yang belum. Jadi untuk kedepannya saya akan mencari atau berusaha mencari kebutuhan setiap siswa itu. Bagaimana, Bu? Gitu. Benar Bu Yeni, ya, pada dasarnya anak di dalam proses pembelajaran itu harus dipenuhi Bu Yeni kebutuhannya untuk mengekspresikannya dalam belajar untuk memerdekakan dia di dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada enggak dukungan seperti apa yang Bu Yeni perlukan? Yang pastinya selama perbincangan ini, kalau saya lihat dan saya sadar Bu ya, bahwa dukungan dan peran orang tua itu sangat penting Bu Eka. Karena tanpa adanya orang tua dari murid ini, kita tidak bisa berbicara permasalahan yang kita hadapi ini dan mencari solusinya Bu. Benar Bu Yeni, memang kalau sudah masalah peserta didik itu perlu adanya kerjasama antara orang tua sama siswa. Karena kan kebanyakan anak tuh di rumah Bu Yeni ya dibandingkan sekolah. Jadi Ya, ya Bu. kerjasama tuh perlu kita menjalin antara orang tua sama siapa tuh ibu gurunya. Ya, ya Bu. Nah, Benar sekali Bu. ya, ya Bu Yeni, semoga komunikasi antara Ibu Yeni sama orang tua dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga solusinya Bu Yeni dapat selesaikan dengan baik. Gimana Bu Yeni? Semangat kita ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Eka. Semangat, semangat, semangat Oke, sekali Bu Eka. banyak. Ya, baiklah Bu Eka. Terima kasih telah mendengarkan curhatan dari saya hari ini. Semoga dengan curhat dengan Bu Eka, saya bisa apa mencari solusi dan memecahkan masalah saya yang selama ini saya bingung. Baiklah Bu, saya pamit dulu Bu. Saya ada pekerjaan sebentar. Makasih ya Bu Eka. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Eka. Ada waktu tidak Bu Yeni? Ada Bu Eka. Kenapa memangnya Bu Eka? Saya lihat kayaknya raut wajahnya kurang semangat. Seperti
ada masalah coba Bu Eka, ada apa Bu Eka? Iya benar Bu Yeni, saya tuh ada permasalahan dengan siswa saya. Saya tuh bingung Bu Yeni mau curhat sama siapa gitu. Kebetulan saya tuh lihat wajah Bu Yeni. Kebetulan saya tuh pingin curhat tentang masalah peserta didik saya. Akhir gini loh Bu Yeni, akhir-akhir ini ada siswa didik saya yang jarang masuk sekolah Bu Yeni. Jadi saya bingung Oh, kenapa dia kok jarang sekali masuk sekolah. oh, jadi siswanya tidak masuk sekolah ya Bu Eka? Iya Bu Siapa Yeni, namanya Bu? namanya tuh Dian. Zian. Iya, Oh, Dian. jadi si Zian ini sudah tidak masuk sekolah, sering tidak masuk sekolah. Sudah berapa bulan, Bu? Sering ya? Satu bulan iya, Bu, ini. Satu bulan ini seminggu bisa 4 kali, kadang minggu kedua 3 kali. Pokoknya Bu ini dalam satu bulan tuh setiap minggu tuh pasti ada yang tidak masuk sekolah. Oh, sering sekali ya, Bu, tidak masuk sekolah. Jadi, Iya. kalau sudah tahu gitu, apakah Ibu Eka sudah mencari tahu apa penyebabnya sehingga anak tersebut tidak sekolah tadi, Bu Eka? Sudah, Mbak Yeni, saya sudah menanyakan langsung kepada siswanya, tapi dia malah diam aja, Bu Yeni, malah tambah Oh. nangis gitu. Saya tuh bingung kenapa anak seperti ini kok ditanya nangis gitu. Jadi saya tuh merasa gimana, Bu Yeni, sama siswa itu kan kita sebagai seorang pendidik kan harus memberi apa mencari tahu kalau ada siswa kita bermasalah kan kita mesti mencari ya kenapa anak ini kok sampai tidak masuk sekolah gitu Bu Yeni. Oh, jadi Ibu tadi sudah melakukan apa, mencari tahu. Nah, Iya. selain mencari bertanya sama siswanya langsung, hal apa lagi yang Ibu lakukan apa bertanya kemana lagi Bu kepada tentang siswa tadi masalahnya? Gini Bu Yeni, saya tuh, rencananya mau berkunjung ke rumahnya gitu Bu Yeni, mau Oh, iya menanyakan ya. langsung kepada orang tuanya, kenapa anaknya itu kok sering tidak masuk sekolah gitu Bu Yeni. Oh, jadi rencananya ke depan Ibu Eka akan langsung bertanya kepada orang tuanya. Ya, bagus Iya, Bu Eka. Saya sangat setuju sekali dengan rencana Bu Eka untuk langsung menanyakan kepada orang tua anak tersebut. Nah, Ibu Eka, untuk ke depannya, Ibu Eka, apa lagi yang akan Ibu Eka lakukan? rencana saya Atau ke depannya komitmen apa? Gini Bu Yeni, rencana saya tuh saya akan memberikan perhatian penuh dan memberikan motivasi sama siswa didik saya di kelas, Iya, tanpa iya, bagus membedakan sekali. Bu Yeni antara siswa satu dengan siswa lain. Biar mereka tuh tambah semangat gitu dalam belajarnya, dia tuh termotivasi dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan gitu Bu Yeni dalam kelas. Iya, benar-benar sekali Bu Eka. Anak itu kalau lebih diperhatikan, mereka rasanya ada motivasi lah Bu ya, kalau, oh Ibu Iya, ini ada Bu Eka, jadinya lebih apa, lebih semangat mereka Bu ya. Kalau kita betul Bu Yeni. terlalu fokus ke siswa lain, dia merasa tidak diperhatikan Bu Eka, benar sekali Iya, Bu Eka. Nah mhm. untuk ke depan Bu Eka, apa ya, apa sudah berkomitmen bagaimana untuk anak-anak tadi Bu? Kalau sudah melakukan seperti itu? Saya tetap memberikan Bu Yeni pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Memberikan Oh iya materi-materi ya. yang membuat siswa itu semangat dalam belajar. Seperti itu Bu Yeni. Setuju sekali Bu Eka. Kita sebagai tenaga pendidik harus memberikan apa perhatian, harus mencari jalan seperti kata Ibu tadi melakukan apa pembelajaran yang menarik untuk siswa. Jadi gimana Bu Eka perasaannya kalau sudah menceritakan jalannya ini? Perasaan Bu Eka Alhamdulillah bagaimana? Bu Yeni, sudah lega saya tuh, sudah bisa berbagi cerita sama Bu Yeni. Udah perasaan sudah Su- senang gitu, mengurangi beban yang saya alami rasakan saat ini Bu Yeni. Syukurlah Bu Eka kalau begitu. Semoga kedepannya rencana yang akan Ibu Eka lakukan berjalan dengan lancar, bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik, dan masalahnya bisa terselesaikan, Bu Eka. Amin Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni atas Ya, perhatian dan waktunya Bu Yeni. Saya sangat terima kasih Bu Yeni. Oh ya Bu Yeni, saya masih sama-sama ada Bu tugas Eka. yang lain Bu Yeni. Jadi saya mohon pamit mengundurkan diri dari Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni atas perhatiannya. Ya, sama-sama Bu Eka. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.